Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Pak Ferry. Tetap sehat, tetap semangat. Baik, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang merawat hewan. Kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali tentang wawancara. Kali ini kita akan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan membahas tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Dan yang terakhir, kita harus bisa mencocokkan gambar dan lambang bilangan pecahan yang sesuai. Sudah siap mulai? Mana jempolnya? Oke, kita mulai. Ini tujuan tadi. Kita akan menyajikan wawancara dalam bentuk tabel. Hasilnya maksudnya ya. Kemudian kita mengidentifikasi bahan-bahan kerajinan dan mencocokkan gambar dan lambang bilangan pecahan yang sesuai. Kemudian kita mulai dari penyajian hasil wawancara. Nah, anak-anak, ini adalah hasil wawancara Pak Ferry dari teman-teman di sekitar rumah. Pak Ferry mewawancarai 3 orang. Indra itu temannya Pak Ferry. Kalau Agus itu tetangganya Pak Ferry. Nah, kemudian ada satu lagi, nggak bisa lihat namanya. Oh, Rinta. Rinta itu keponakannya Pak Ferry. Nah, setelah melakukan wawancara dengan 3 orang tadi, Pak Ferry kemudian menyajikan hasil wawancaranya dalam bentuk tabel ini. Ya, masih ingat kan di pelajaran sebelumnya Pak Ferry mewawancarai Pak Indra ya, yang merawat kelinci. Nah, itu keterangan tentang cara beliau memberikan makan dan membersihkan kandang, Pak Ferry tuliskan di sana. Kemudian Pak Ferry juga mewawancarai Pak Agus. Itu ya ngeri juga lihat luar. Ya, Pak Agus bercerita bahwa beliau memberikan makanan 1 bulan sekali dan membersihkan kandangnya 1 bulan sekali. Ya, pecinta reptil ya. Kemudian kalau Rinta memelihara ikan cupang, memberi makan 1 kali sehari dan membersihkan kandang 1 minggu sekali. Nah, hasil wawancara yang banyak seperti ini bisa diringkas lebih bagus dalam bentuk tabel karena banyak datanya yang mirip ya, jenis datanya yang mirip. Misalnya cara memberikan makannya, cara membersihkan kandangnya juga ada perbedaan walaupun semuanya dalam satu persamaan, yaitu sama-sama memelihara hewan. Namun bedanya di hewannya ya. Terus kemudian orang-orangnya juga berbeda. Itu data-data semacam itu bisa dimasukkan dalam tabel ya.
Jadi kalau datanya banyak ya, namun bisa dikelompok-kelompokkan jenisnya, itu akan lebih bagus kalau hasil wawancara itu kemudian dimasukkan dalam tabel. Ya. Kemudian pada kesempatan selanjutnya itu saya di rumah Pak Agus ya. Pak Agus itu kandang ularnya itu terbuat dari plastik ya, box container itu ya, box container. Nah, eh, namun itu ya tidak ada hiasan, itu langsung box container dari pabrik itu yang dibeli dari toko perabot. Namun kalau kandang kelincinya Pak Indra itu dibuat sendiri oleh beliau. Beliau memanfaatkan kayu-kayu kayu-kayu apa, cabang-cabang pohon itu untuk membuat kandang kelinci. Sangat kreatif sekali, dan itu juga berkaitan dengan pelajaran kita tentang bahan pembuatan karya kerajinan. Ya, ada dua jenis bahan, yaitu bahan yang alami dan juga bahan yang buatan. Kalau bahan alami seperti kandangnya Pak Indra tadi, itu terbuat dari kayu, potongan ranting ya, potongan cabang pohon. Itu bukan kayu yang sudah digergaji itu rapi, itu tidak, tapi potongan-potongan pohon langsung dari pohonnya, tapi ukurannya sama, kemudian dibuat sebagai kandang dari kelincinya. Nah, kita di sekolah dulu waktu kelas 1 dan juga kelas 2, nanti kalau kita sudah bisa kembali ke sekolah lagi, kalau membuat kerajinan biasanya kan bisa dengan bahan alami, misalnya daun-daunan, biji-bijian, kulit kerang, dan lain-lain. Kalau dari bahan buatan kita bisa pakai potongan kertas, potongan plastik, potongan kain, dan lain-lain. Masih ingatkah kalian dengan teknik membuatnya? Ya, ada 3 kan. Yang pertama itu adalah teknik potong. Yang kedua teknik sambung. Yang ketiga adalah teknik konstruksi. Nah, tiga-tiganya ini merupakan bagian dari cara membuat bahan kerajinan. Berbicara soal bagian, nah akhirnya kita ingat pecahan lagi kan. Ya tentu saja kita harus tetap banyak berlatih, belajar tentang hal-hal di sekitar kita, termasuk pecahan. Nah, karena kalian di waktu yang lalu sudah belajar dengan pecahan, sekarang Bapak ingin menguji apakah kalian masih bisa mengenali pecahan yang ini. Yang pertama, yang sebelah sini. Berapakah pecahan yang ini? Berapa lambang bilangannya? Ya, ini 2/6. 2 bagian yang diarsir, semua bagiannya ada 6. Jadi lambang bilangannya adalah 2/6. Kemudian yang ini benar, ini adalah 3/4. 3 bagian diarsir,
dan seluruh bagiannya ada 4. Berikutnya, yang persegi ini adalah berapa? Benar. Ini 4/9. Nah, kalau yang ini adalah pecahan 4/8. Kemudian kalau yang ini, ya kalian pasti bisa kalau yang ini ya, mudah sekali dikenali. Ini adalah pecahan 7/10. Anak-anak, selain kita harus bisa mencocokkan gambar dan lambang bilangannya, ya kita harus sudah kenal gambarnya, kenal lambang bilangannya. Juga sebaliknya, kita juga harus bisa untuk menggambar sendiri. Nah, nanti cobalah di rumah untuk menggambar pecahan-pecahan yang Bapak tugaskan. Ini dia tugasnya. 3 saja. Buatlah gambar pecahan untuk lambang bilangan pecahan 2/6, 3/8, dan 6/10. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran kita kali ini. Lain kali kita akan bertemu kembali. Jangan lupa kita harus senantiasa belajar dan peduli dengan lingkungan sekitar. Jangan lupakan protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada. Pakai masker di luar ruangan, sering-seringlah cuci tangan. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.